kiat-kiat dari BUMDes Genta Persada untuk mencapai tujuan, mensejahterakan masyarakat dan sekaligus menepis isu-isu BUMDes. Tak semua isu itu benar. Tak benar semua isu yang dikatakan itu BUMDes, salah satunya BUMDes di Bumbelan itu mampu melakukan terobosan, melakukan kerja inovatif, apa harapan masyarakat dan kepercayaan masyarakat itu terpenuhi demikian. Itu telah disampaikan. Dan sekarang demi berikutnya ceritanya melakukan terobosan atau inovasi sehingga mengangkat BUMDes tersebut sesuai dengan harapan, ya, bisa mensejahterakan masyarakat desa dan sekaligus apa yang diharapkan pemerintah itu tercapai. Nah, itu dia. Ya. Ketiga, terus buku David. Ya. Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Sebelumnya matur suksimo, atu sampun atas waktunya yang telah diberikan. Atu niki mohon izin tiang niki dosen pembimbing tiang umum di Universitas Udayana. Beliau lah yang sebenarnya banyak hal mengajarkan tentang perilaku kerja inovatif. Ilmu niki sebenarnya dari beliau, bukan dari dia. Mohon izin kalian yang saya hormati Pak Perbekal Desa Bungkasa Pertiwi, kemudian dari jajaran pengurus BUMDes Mandalasari Desa Bungkasa Pertiwi, kemudian dari dosen dari Universitas Udayana serta adik-adik mahasiswa KKN di Bungkasa Pertiwi. Sebelumnya mohon izin hal yang saya sampaikan pada hari ini tidak ada maksud dalam hal untuk menggurui, tidak ada dalam maksud untuk lebih tahu dari teman-teman semuanya, karena tiang juga sebagai yang bergerak di bidang BUMDes, tiang rasa tiang sama seperti teman-teman ring BUMDes Mandalasari, bagaimana perjuangannya segala macamnya itu. Jadi yang dilakukan hari ini adalah dalam bentuk sharing. Yang lali niki itu kemudian seperti ini Pak Pokal mau dijadi yang lali niki sambil ngobrol-ngobrol sambil sharing. Jadi apa yang disampaikan Sarang Ratu dan selaku moderator tadi berkaitan dengan BUMDes, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BUMDes itu ada berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Pertama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian dari Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Mohon izin boleh dibantu untuk ini. Lanjut, next. Jadi sekilas tentang BUMDes Niko. BUMDes Niko merupakan salah satu lembaga atau badan hukum yang tujuannya bagaimana untuk desa mengelola usaha, memanfaatkan aset yang dimiliki oleh desa, kemudian mengembangkan investasi yang ujungnya adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa. Tujuannya tidak lain adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi adanya BUMDes ini sebenarnya jawaban dari bagaimana suatu desa dapat mengelola potensi ekonominya. Karena pemerintah desa sesuai dengan undang-undang tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Jadi dibentuklah lembaga yang dapat mengelola potensi ekonomi yang bergerak di bidang usaha sehingga bisa menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis. Nah, berdasarkan yang sama-sama kita ketahui bersama, jadi ada beberapa yang kira keberadaan BUMDes tersebut sebenarnya seperti yang dikatakan itu moderator tadi memang belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan semangat, cita-cita dan tujuan saat didirikannya, karena masih banyaknya permasalahan terutama yang di Kabupaten Badung khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu kadang-kadang kurangnya dukungan dari pemerintah desa untuk kemajuan BUMDes, karena banyak yang lihat juga
BUMDes didirikan, tetapi ironisnya hanya sekedar didirikan, hanya berbentuk lembaga saja. Sedangkan dari pemerintah desa selaku yang mendirikan dan memiliki BUMDes Nike tidak memberikan dorongan dan tidak memberikan support untuk BUMDesnya, sehingga BUMDesnya tersebut sulit untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah kurangnya memahami potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Jadi Tian selalu berpendapat bahwa satu BUMDes di desa A tidak bisa dibandingkan dengan BUMDes yang ada di desa lainnya, karena sesungguhnya potensi ekonominya tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi Tian kurang setuju sebenarnya ada lomba antar BUMDes, lomba antar desa. Tian mohon maaf kurang setuju adanya dengan demikian. Karena apa? Sesungguhnya desa dan BUMDes tersebut berdiri hanya untuk menggali potensi di daerahnya sendiri, tidak untuk dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Ketiga adalah kurangnya tersedianya SDM yang ada di desa untuk mengelola secara profesional. Terkadang memang masyarakat-masyarakat yang ada di suatu desa kemudian dari BUMDes tersebut dituntut memberdayakan potensi masyarakat lokal, sedangkan masyarakat lokal yang sudah mungkin pendidikannya baik dan kemudian juga dari segi pengalamannya juga lebih baik, cenderung mencari pekerjaannya keluar. Jarang ada yang mau pulang mengabdi untuk membangun desanya. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang terjadi, sehingga SDM yang ada di BUMDes khususnya dan di desa pada umumnya tidak maksimal untuk mengelola secara profesional. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan BUMDes yang rentan terhadap penyelewengan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Perbekal pada pembukaan tadi, memang jantung dari pengelolaan BUMDes adalah pengelolaan keuangan. Ketika pengelolaan keuangan baik, nantinya proyeksi-proyeksi kedepannya berkaitan dengan keuntungan Astukara akan mengikuti, sehingga rencana Bali mulai segar bangun dari segi internal, sehingga nantinya bisa bergerak untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah persaingan dengan lembaga lain yang memiliki usaha sejenis dengan BUMDes. Jadi adanya keberadaan lembaga lain yang kadang lembaga dimiliki oleh adat, lembaga dimiliki oleh desa mungkin yang lainnya yang bersifat sama untuk menggali potensi ekonomi, cenderung bersaing dengan BUMDes. Nah, Niko yang kadang menjadi permasalahan di berbagai desa di Kabupaten Badung, sehingga adanya semacam ego untuk salah satunya memajukan salah satu lembaga, sehingga saling bersaing satu sama lain. Nah, Niko yang menjadi permasalahan. Padahal sebenarnya jika sama-sama saling berkolaborasi itu bisa dimaksimalkan, karena objeknya satu, subjeknya saja yang berbeda. Objeknya satu, yaitu masyarakat di desa itu sendiri. Jadi ini sekilas tentang perilaku kerja inovatif. Tujuannya adalah memperoleh ide, proses, produk, dan prosedur yang baru dan berguna. Nike tahapannya sebenarnya ada 4. Jadi perilaku kerja inovatif ini tidak serta-merta langsung instan, langsung membentuk unit usaha baru kan. Jadi bisa dimulai dengan tindakan-tindakan sederhana dalam keseharian. Misalnya perubahan-perubahan semula pengelolaan laporan keuangannya masih belum baik, sekarang sudah meningkat ke arah yang lebih baik. Ini kan salah satu bentuk perilaku kerja inovatif yang sederhana, yang sekiranya dapat nanti berefek kepada hal-hal besar ke depannya. Jadi dimulai dari pemetaan masalah. Sebenarnya dalam suatu BUMDes tidak mungkin tidak ada permasalahan. Pasti setiap harinya ada permasalahan, setiap harinya juga sepaket pasti ada jalannya. Kemudian dari permasalahan itulah sebenarnya dari seluruh komponen yang ada di BUMDes dapat memunculkan ide-ide. Ide-ide yang sekali lagi tidak serta-merta bersifat bulu-bulu terlebih dahulu, yang sederhana dulu dalam memperbaiki tata kelola yang sudah ada. Untuk selanjutnya dapat disampaikan ide tersebut, sehingga nantinya pada ujungnya dapat diimplementasikan dengan
dalam kehidupan yang lebih realita. Nah, ada 4 yang kira perilaku-perilaku inovatif yang ada di BUMDes yang dapat sekiranya diimplementasikan. Yang pertama adalah fokus pada pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa. Jadi sekali lagi tidak untuk dibanding-bandingkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Fokus mantan pada pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa. Ini dibuka seperti memiliki desa wisata yang berbasis dengan alam. Tadi yang lihat banyak swing segala macamnya dengan potensi alamnya yang begitu baik. Nah, fokus di hal tersebut. Dan juga mungkin unit usaha yang mengembangkan atau yang menopang tentang tersebut. Nah, Nike yang sudah ada dikembangkan lebih baik lagi, dan nantinya jika ada peluang untuk mengembangkan unit usaha baru, silakan sesuaikan dengan kondisi potensi yang ada di desa. Yang kedua adalah berani untuk mengambil risiko dan mulai dari tindakan sederhana. Jadi tidak mungkin suatu perubahan Nike, suatu BUMDes Nike langsung sukses. Tidak mungkin juga. Pasti perlu perjuangan yang berat, pasti perlu perjuangan yang tidak mudah. Niki yang mantan ring BUMDes kita persada sampun 3 kali pergantian kedua. Mengalami masa COVID sampun, mengalami masa-masa kesalahan pengelolaan keuangan sampun. Tidak serta-merta baru berdiri tahun 2017 ya tuh waktu itu mendirikan BUMDes, tidak serta-merta langsung untung besar, tidak. Meskipun di daerah pariwisata, di daerah yang katanya ramai pariwisata, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, banyak sekali rintangan-rintangan yang kita hadapi. Jadi tidak ada ceritanya BUMDes tersebut dari nol langsung bisa sukses. Kita harus betul-betul kerja keras dan sinergitas dari keseluruhan lembaga yang ada di desa. Yang ketiga adalah adaptif akan perubahan dan meresponnya dengan cepat. Jadi perubahan itu limitnya yang cepat, Pak. Presiden Jokowi kan mengatakan zaman sekarang yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Jadi Niko yang menjadi prinsip kami bahwa kita harus bisa merespon segala bentuk perubahan-perubahan yang ada, merespon segala bentuk hal-hal yang ada di lapangan dengan cepat, dan meresponnya dengan bagaimana tindakan-tindakan kita di lapangan. Yang keempat adalah peran kepemimpinan. Ya, ini yang sangat menentukan agar bisa menularkannya pada seluruh komponen di BUMDes. Jadi peran sentral dari pemimpin direktur BUMDes, peran sentral dari Pak Prabekel, Niko memang sangat menentukan arah dan tujuan dari BUMDes itu mau dibawa kemana. Apakah BUMDes tersebut akan menjadi prioritas untuk sebagai lembaga yang akan didorong untuk maju atau seperti apa? Nah, sebenarnya apa sih manfaat dan pentingnya perilaku kerja inovatif Niki? Kenapa kita di BUMDes harus melakukan perilaku kerja inovatif Niki? Yang pertama, ketika sudah berdampak positif kepada BUMDes tersebut, tentunya dengan dari karyawan itu meningkatkan motivasi, semangat, dan produktivitas kerjanya. Jadi sampun sami mengeluarkan ide-ide tujuannya untuk kemajuan BUMDes, pasti semangat seluruh karyawannya Niko. Dan ketika BUMDes sampun maju, tiada lain peningkatan akan kesejahteraan dari karyawan, peningkatan kesejahteraan akan kontribusi kepada PADES desa Niko pasti beriringan. Karena satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat memberikan pendapatan asli desa kepada desa adalah badan usaha milik desa. Niko salah satu lembaga yang tiang kira vital untuk menopang desa menjadi desa yang lebih mandiri. Karena ketika menjawab desa yang mandiri, jawabannya adalah pendapatan asli desa. Memang di Kabupaten Badung kita dilimpahi berkah untuk mendapatkan APBDes yang lumayan besar. Hampir semua desa-desa di Badung mendapatkan APBDes di atas 10 miliar. Nah,
Mungkin bagaimana caranya berkah nikel kita kembalikan lagi untuk sebagai niat kita menjadi desa yang lebih mandiri, agar kedepannya tidak tergantung lagi kepada kucuran transfer dana dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi dan pusat. Nah, selain itu dengan memperlakukan perilaku kerja inovatif di BUMDes juga dapat meningkatkan potensi dan kompetensi SDM. Sebenarnya bekerja di BUMDes Nikel salah satu berkat dan syukur kita untuk dapat mendapati bagaimana kita betul-betul menjalankan bisnis, menjalankan usaha secara praktikal di lapangan, baik dari segi marketing, baik dari segi pengelolaan keuangan. Inilah medan belajar kita sebenarnya untuk nantinya di masa depan kita dapat mengembangkan karir yang lebih baik, baik menjadi wirausaha ataupun bekerja di instansi yang lebih profesional kembali. Jadi selain itu yang paling penting dengan perilaku kerja inovatif ini adalah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Ketika suatu BUMDes sampun sehat, karena jantungnya adalah kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat sampun meningkat kepada BUMDes, maka disitulah sebenarnya BUMDes tersebut adalah BUMDes yang bersifat baik dan sukses. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, sulit suatu BUMDes tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, niki sebenarnya yang paling penting yang banyak yang sampaikan juga waktu niki yang sampun sampaikan saran DPMD juga Pak Berbekal bahwa sebenarnya kesuksesan BUMDes Nikel tidak serta-merta dibebankan kepada BUMDes sendiri. Ada 4 komponen yang menjadi pilar penting untuk kesuksesan BUMDes tersebut. Yang paling pertama adalah Berbekal dan pemerintah desa. Kenapa? Karena beliaulah yang sejatinya yang memiliki BUMDes tersebut. Beliaulah yang memiliki kebijakan anggaran, kebijakan visi untuk dibawa kemana BUMDes ini. Karena melalui kebijakan beliaulah BUMDes tersebut dapat bergerak ke arah yang maju. Kemudian yang kedua adalah dari BPD. Kenapa dia masukkan satu badan permusyawaratan desa ini? Karena BPD selaku penyelenggara musyawarah desa. Dan dari struktur organisasi bahwa struktur organisasi yang paling atas dari BUMDes adalah musyawarah desa. Anggaran dasar diputuskan di sana, kemudian kebijakan-kebijakan strategis diputuskan melalui musyawarah desa. Sehingga peran BPD juga sentral dalam menentukan arah kemajuan BUMDes. Yang ketiga adalah BUMDes itu sendiri, pengurus, pengawas, seluruh jajarannya yang menggerakkan roda operasional dari BUMDes tersebut. Pak Berbekal selaku yang memiliki visi, kemudian diterjemahkan oleh BUMDes, mau dibawa kemana BUMDes ini. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat desa berkaitan dengan dukungan dan support dan kepercayaan masyarakat desa terhadap BUMDes ini. Dan jika keempat-empatnya ini bersinergi dan kolaborasi, maka dia yakin sepenuhnya bahwa kesuksesan BUMDes tersebut dapat diraih bersama-sama. Nah, ini mohon maaf, ini ada perilaku inovatif yang banyak disampaikan. Nah, ini tidak beberapa permasalahan yang ada di BUMDes yang baik di Bali, di luar Bali, adanya penyalahgunaan wewenang. Dan ini perilaku inovatif yang salah. Jadi Nikel seperti yang disampaikan sama Pak Berbekal, jantungnya adalah di pengelolaan keuangan. Ketika pengelolaan keuangan sampun sehat, sampun baik, hal-hal seperti yang ada di sini, yang ada di layar ini maksudnya tidak akan bisa terjadi. Nah, mohon izin Niki yang membagikan tentang program-program dari BUMDes Desa Persada. Jadi di Bubenang, di Bubenang kita punya 5 unit usaha. Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro, simpan pinjam, jasa sampah, kemudian perdagangan barang dan jasa, papan reklame dan money changer.
Jadi 5 unit usaha ini yang menopang BUMDes ini sampai dengan saat ini. Kenapa unit usaha ini ada seperti ini? Karena menjawab dari potensi ekonomi yang ada di Desa Tibu Benang. Kebetulan Desa Tibu Benang merupakan desa pariwisata yang letaknya di selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, bentangan pantai segala macamnya, dan memang sampai saat ini sedang berkembang pariwisatanya di sana dengan seperti halnya daerah-daerah Kuta, Seminyak dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa program yang sekiranya kami lakukan. Yang pertama, kami memang melihat permasalahan-permasalahan yang ada di desa kami adalah desa kami cenderung masyarakat ini bersifat konsumtif, bersifat berada di zona nyaman karena limpahan pariwisata begitu besar, kemudian kepemilikan aset yang ada sehingga masyarakat cenderung dalam tanda kutip malas untuk berusaha. Dapat uang dari mengontrakkan tanah, dapat uang dari menjual aset, selesai. Uangnya dihabiskan atau disimpan dalam bentuk rekening yang bersifat statis, tidak untuk dikembangkan, sehingga cenderung malas untuk mengembangkan usaha dan berada di zona nyaman. Nah, itu yang menjadi PR kita sebenarnya di Desa Tibu Benang, sehingga kami memiliki ikhtiar untuk membangunkan kesadaran masyarakat bahwa kondisi pariwisata tersebut tidak akan sepanjang masa, jadi bersifat temporary dan sangat rentan akan kondisi-kondisi ekonomi, keamanan segala macamnya. Buktinya adalah pada saat pandemi 2020 sampai 2021 kemarin, kami sangat betul-betul terdampak dari pandemi tersebut, sehingga masyarakat kaget dan tidak terbiasa untuk melaksanakan kehidupannya seperti halnya sebelumnya, sehingga banyak masyarakat yang melepas aset, kemudian juga masyarakat yang seperti kelimpungan karena tidak terbiasa menjalankan hidup dengan kondisi pandemi seperti itu. Sehingga kami melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang menyadarkan masyarakat untuk dapat menjadi tuan rumah atau subjek pariwisata di daerahnya sendiri. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Basar UMKM setiap bulannya. Kami kebetulan di sebelah kantor BUMDes, sebelah kantor desa, kami memiliki lapangan yang masih statusnya milik provinsi dan kami pergunakan untuk kegiatan Basar UMKM. Setiap bulannya kami melaksanakan Basar UMKM. Setiap masyarakat yang punya produk atau ingin berjualan dan juga sebagai tempat rekreasi, mengajak anak-anaknya bermain segala macamnya, hiburan. Nah, ini sebagai wadahnya untuk melaksanakan Basar UMKM setiap bulannya. Kemudian yang kedua adalah Niki yang baru kita luncurkan di 2023 awal tentang kredit ultra mikro bagi pelaku UMKM. Jadi Niki bersinergi dengan salah satu Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah. Dia bekerja sama dengan kami untuk menyalurkan kredit ultra mikro bagi para masyarakat yang ingin melaksanakan usahanya di Desa Tibu Benang dengan bunga yang setara dengan KUR 6% per tahun. Nah, itu yang menjadi rangsangan kami untuk mendorong masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan akses dari perbankan. Jadi masyarakat yang kesulitan mengakses perbankan melalui KUR dapat mencari pembiayaan. Kemudian juga masyarakat yang baru mau berusaha, kalau KUR kan sampun berusaha sekian bulan baru bisa mengajukan KUR. Niki yang baru berusaha mengajukan proposal usaha dan kita analisis dapat mengajukan kredit ultramikro. Sehingga rangsangan-rangsangan itulah yang kiranya dapat merangsang masyarakat untuk tumbuh jiwa kewirausahaan. Yang ketiga adalah tentang pengembangan usaha money changer. Nah, nanti karena kondisi pariwisata kita coba jawab dengan penukaran valuta asing.
Yang keempat adalah tentang pengolahan sampah organik dengan bagi lubang-lubang biomasi, aktivator bakteri cair. Nah, niki sebenarnya masalah klasik tentang pengolahan sampah. Memang pengolahan sampah masih menjadi PR kita semua bersama. Ini bukan solusi yang bersifat komprehensif sebenarnya, tetapi mencoba untuk salah satunya langkah kita untuk mengatasi permasalahan sampah dengan pembinaan sampah organik dan non organik. Sampah organik kita masukkan kepada lubang biopori untuk cairannya nikel dapat mengurai sampah yang ada di lubang biopori tersebut untuk dijadikan pupuk kompos. Untuk sampah anorganik dikerjasamakan dengan bank sampah. Nah, ini pengembangan usaha kami di tahun 2023. Kami melakukan dua pengembangan usaha, yaitu pembangunan restoran satu dan pengembangan skuter atau sepeda listrik untuk para wisatawan. Mohon doa restunya agar dapat berjalan dengan baik di tahun ini. Nah, ini yang terakhir tentang perkembangan aset dan laba rugi. Inilah yang mengapa tiang bilang kesuksesan dari BUMDes tersebut tidak serta-merta datang. Kami pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di tahun 2020 sampai dengan bisa Bapak Ibu lihat kondisi yang betul-betul minus. Di tahun 2020 kami mengalami kerugian sebesar 41 juta karena kondisi pandemi, dan kami tidak malu mengatakan itu. Memang seperti itulah kondisi sebenarnya saat pandemi, karena kondisi pariwisata betul-betul terpuruk, dan karena bisnis atau usaha BUMDes sangat tergantung pada kondisi pariwisata. 2021 masih kondisi pandemi, hanya dapat menyumbang sedikit dari laba rugi. Kemudian 2022 setungkara kondisi pariwisata membaik, juga dengan perbaikan pengelolaan BUMDes, baik dari segi keuangan, baik dari segi unit usaha, pengelolaan SDM, mindset karyawan seperti apa. Nah, setungkara dapat memberikan kontribusi yang positif sampai dengan 2023. Semoga juga kondisi pariwisata ke depannya juga dapat semakin baik sehingga dapat terdampak kepada kemajuan dari BUMDes. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya Ring BUMDes Mandalasari Desa Bokasa Pertiwi, karena sesungguhnya Niki sahabat kami, teman seperjuangan kami di BUMDes. Jadi keluh kesahnya seperti apa, kami kurang lebih mengalami hal yang sama, dan Tiang akan sangat dengan senang hati dapat bisa membagikan apa hal-hal yang kiranya dapat kami bagikan di Ibu Benang, dan tidak tertutup untuk hari ini mantan, karena kita dalam satu wadah BUMDes Kabupaten Bandung, jadi Tiang memiliki kewajiban untuk dapat menularkannya kepada seluruh BUMDes di Kabupaten Bandung agar seluruhnya dapat maju. Tiang tidak ingin hanya BUMDes Ibu Benang saja yang maju, dan seluruhnya BUMDes di Kabupaten Bandung agar bergerak, karena sesuai dengan visi dari Pak Bupati dan visi dari Pak Presiden membangun Indonesia dari pikiran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya lebih menyita waktu yang lama, dan apabila ada yang tidak berkenan, dia mohon maaf. Diakhiri dengan para mesanti Om Sakti 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 Om. Kita dari BUMDes, kemudian dari BPD, dan dari Perbekal, Niko akhirnya rebut bareng. Bagaimana caranya menyikapi permasalahan yang ada di BUMDes ini? Karena kalau kita biarkan, masyarakat akan keras, dan itu akan berdampak tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, kepercayaan masyarakat terhadap Perbekal, pemerintah desa juga akan berdampak dari segi politis kan kurang baik juga untuk Perbekal. Nah, pada waktu Niko, salah satu kiat kami untuk membangun kepercayaan masyarakat Nika adalah kita bersepakat antara BUMDes, BPD dengan Pak Perbekal bersepakat untuk menyelamatkan BUMDes Niki.
Caranya dengan napi, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal. Niko kebijakan politik anggaran dari Pak Berbekal untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMDes dengan menyelamatkan likuiditas pada saat itu. Jumlahnya saya masih ingat sebesar 250.800.000. Niko untuk menyelamatkan kondisi likuiditas BUMDes untuk mengamankan kepercayaan masyarakat. Sembari ketika dana tersebut sudah dikucurkan, yang harus dilakukanlah perbaikan layanan. Nah, perbaikan layanan dari unit-unit usaha. Jadi biasanya ketika BUMDes dari unit usaha tersebut ada itu yang melayani warga ini setengah hati gitu, setengah hati sekedar melayani segala macam. Jadi untuk utamanya adalah di pelayanan itu. Dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, itu akan muncul kepercayaan masyarakat. Jadi tidak bisa nih masyarakat itu hanya diketok, ini percaya dong untuk BUMDes, percaya dong dengan BUMDes tanpa dibarengi dengan peningkatan layanan. Peningkatan layanan itu mutlak harus dilakukan dari pengurus BUMDes selaku pelaksana operasional. Nah, niki dari segi pemerintah desa dan Pak Berbekal, niko kebijakan politik anggarannya, kebijakan politik anggaran tentang bagaimana dia berpihak untuk memajukan BUMDes tersebut. Nah, niko salah satunya pengalaman kami di BUMDes di Bubenang. Dengan niko Karo juga pada waktu niko ada regulasi yang menguatkan kita. Kebetulan arahan dari dana desa niko memang salah satu programnya adalah melakukan revitalisasi ekonomi melalui BUMDes. Nah, niko salah satu poinnya, sehingga penyertaan modal niko melalui kajian-kajian yang kita sampaikan dalam musyawarah desa niko disetujui oleh BPD. Nah, ini lah pentingnya sinergitas antara BPD, Berbekal, dan pengurus BUMDes. Satu saja satu jalur dari kadang satu komunikasi itu akan bermasalah, karena ketika semuanya sudah satu visi, nah itu akan menjadi lebih mudah kan jika bersatu setengah perjuangan berhasil. Nah, Niko yang berkaitan dengan membangun kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat tidak lain adalah meningkatkan layanan, dukungan dari pemerintah desa. Yang sampun Pak Berbekal nih berbicara di hadapan masyarakat, BUMDes niki akan sehat dan tumbuh dengan baik. Yang yakin masyarakat akan percaya. Nanti malah diikuti dengan para perjuru, Pak Berbekal tadi sampaikan, kemudian dari pentolan-pentolan tokoh masyarakat, kemudian dari BPD, dari anak-anak muda juga yang mempercayakan niki BUMDes niki akan bergerak ke arah yang lebih baik. Siro saling mulai BUMDes kan masyarakat kami dan sami sampun royangan BUMDes maju, peningkatan PADes itu langsung bersidang Pak Berbekal yang kira kalau dia tidak salah itu bisa langsung digunakan untuk program-program yang dirasakan masyarakat, baik bantuan kepada UMKM, baik bantuan kepada Sekepruno, baik bantuan kepada lembaga adat, itu bisa dapat melalui PADes. Peningkatan PADes itu lebih mudah kita bergerak dibandingkan dengan mengandalkan transferan dari pusat, transferan dari kabupaten. Itu kan Indonesia sampun mental agak sulit kita bergerak. Nah, ini sampun PADes ya lebih mudah tergantung dari kebijakannya Pak Berbekal untuk mempercayai masyarakat. Yang kedua tentang UMKM. Nah, ini memang untuk menyelenggarakan pasar UMKM ini memang di setiap bulan di Bubenang menyelenggarakan pasar UMKM. Yang paling penting adalah satu benten genah baik niko berupa di lapangan. Awalnya mungkin bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan desa, baik niko Pursilides, baik niko ulang tahun desa, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin kegiatan akhir tahun atau seperti apa niko sembari melaksanakan suatu event niko daging titik pasar UMKM dalam bentuk tenda-tenda segala macamnya, izin hiburan-hiburan masyarakat. Nah, itu dia kira sebagai ruang masyarakat untuk dapat memperkenalkan produknya. Siro ini wenten masyarakat yang punya produk rumahan, mungkin nanti bisa dikondisikan baik melalui kerjasama dengan para pelaku-pelaku pariwisata, kemudian dari segi desa mungkin menyediakan tempatnya,
dari segi pariwisata mungkin mengajukan proposal yang bisa kita kerjasamakan. Nah itu mungkin setiap bulan mungkin dalam satu event tertentu, lu nggak saatnya bahasa UMKM yuk langsung nanti kelanjutan. Nah itu yang jadi pemicunya sehingga masyarakat ada ruangnya untuk berwirausaha. Kemudian berkaitan dengan papan reklame yang sampun di dalam wilayah desa kan sampun berarti tidak ada permasalahan. Nah bagaimana yang kalau di luar desa? Nah ini yang sedikit tricky kalau di luar desa ini karena lintas desa. Nah koordinasi antar desa ini penting. Mengenai karena kita ketahui bersama masing-masing desa kan sampun punya BUMDes. Takutnya nanti jemaah lah ada di kita jumlah gitu enten mengelola gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak katakan tidak menutup kemungkinan jika tempat-tempat yang tersebut strategis di lahan-lahan milik pribadi itu bisa dimungkinkan. Karena kita mohon maaf kepentingannya bukan kepada pemerintah desa, tapi kepada pribadinya. Sehingga ketika kita jembatan kerjasamanya sampun antar pribadinya, saya kira sudah selesai itu. Jika sudah selesai dengan pribadinya itu, nanti yang kerjasama saran pribadinya itu, kecuali di lahan umum nih. Kalau lahan umum berarti kerjasama antar desa biar tak nanti saling salah pengertian. Nah, Niko yang jadi trik-triknya. Kalau sampun selesai pembicaraannya dengan yang pribadi, itu ada harian reklame. Para pelaku reklame itu kan tidak berada di satu desa, dia memasang reklame di tempat lain. Setelah selesai dia pembicaraan dengan yang bersangkutan, dia berhak saja mendirikan reklame tersebut. Nah, itu triknya. Dan jangan lupa juga ini mengingatkan masyarakat ring desa Diki yang memiliki keahlian baik dari ngelas tapi yang berkaitan dengan singkel itu bisa diperdayakan karena entah ekonomi dan rakyatnya pun senang. Kemarin ada proyek di BUMDes itu pun nanti kita berbicara ke tetangga BUMDes berkembang, jadi itu yang akan menjadi membangun kepercayaan. Terus yang ketiga berkaitan dengan minat luar negeri, biaya luar negeri. Apa mau pasti akan di BUMDes. Nah, sekarang kita ke depan bagaimana kita memperdayakan BUMDes biar lebih maju dan permasalahan yang ada itu semakin kecil. Tentunya langkah-langkah strategis diperlukan oleh stakeholder yaitu kepala desa, masyarakat dan juga oleh pihak-pihak terkait. Tentunya sinergisitas untuk memajukan BUMDes itu sangat dibutuhkan. Saya yakin dan percaya BUMDes ini sangat potensial dan sangat maju. Permasalahan kita, kalau kita ada tekad untuk berinovasi dan bersinergis memajukan BUMDes, pasti BUMDes di desa Perkiri maju. Yang sering terjun ke BUMDes karena yang sering melakukan riset di bidang BUMDes. Ada juga yang bisa simpulkan atau semua butuh ini tentang ini sering materi yang sabun ketiga ini pemilihan semacam ini. Yang singkat atau terlalu sakit Om Santi.